Salam Indonesia, halo selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risa Karmida kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara Bincang hari ini. Dialog tentang hal-hal yang tentunya berguna dan inspiratif untuk kita semua. Dan kali ini tema kita adalah imunisasi di masa pandemi COVID-19 bersama dengan Dinas Kesehatan DIY. Dan seperti yang kita ketahui ya bahwa imunisasi atau juga vaksinasi bagi para putra-putri kita tercinta memang seharusnya tetap dilakukan. Namun kali ini pemirsa kita sedang berada di masa pandemi. Nah, apakah ini tetap aman dilakukan dan apakah kita juga harus menunda atau kan ada jadwalnya begitu ya. Nah, bagaimana kita seharusnya tetap melaksanakannya tetap dalam protokol yang aman untuk kesehatan kita semua? Kita akan membahasnya sore hari ini dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio Jogja TV saat ini. Kita berkenalan yang pertama dengan Ibu Dr. May Neni Sita Resmi SPAK PhD, Ketua Komda KIPI DIY dan juga Wakil Dekan FKK MK UGM dan juga di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Selamat sore Ibu. Selamat sore semuanya. Iya baik, dan juga yang kedua dengan Bapak Dr. Andes Biworo Yuswantoro MSI, Kepala BPBD DIY. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Iya, dan saya juga menyambut para pemirsa saya di studio saat ini, ibu-ibu PKK dari warga Dusun Gandu, Bantul. Selamat sore ibu-ibu. Selamat sore. Iya, ada Bapak juga satu di sana ya. Iya, baik. Dan pemirsa nanti kami akan juga mengundang Anda untuk berdialog dengan kami. Namun sebelumnya kita akan menonton dulu tayangan berikut ini mengenai imunisasi. Anak Gaisan Halo Gaisan, datang lagi. Gaisan diukur suhunya dulu ya. Oh iya, Gaisan hari ini masih demam, suhunya 38 derajat Celcius. Gaisan ini dari hasil pemeriksaannya ternyata Gaisan masih demam, suhunya masih 38 derajat Celcius. Kemudian kemerah-merahannya tambah ke seluruh badan. Jadi nanti setelah ini saya konsulkan ke Bu Dokter biar diperiksa selanjutnya oleh Bu Dokter ya. Ibu, ternyata dari hasil laboratorium anak ibu positif terkena campak. Coba kita lihat catatan imunisasinya ya Bu. Nah, ternyata anak ibu bolong-bolong ya imunisasinya. Segera dilengkapi ya Bu. Oh iya Dok, kemarin saya kurang memperhatikan anak saya. Besok akan saya lengkapi imunisasinya. Penyakit campak, rubella, dan penyakit menular lain seperti hepatitis B, TBC, difteri, pertusis, tetanus, polio dapat menyebabkan kesakitan bahkan kematian pada anak. Pastikan anak kita telah mendapatkan imunisasi rutin lengkap agar dapat terhindar dari penyakit tersebut. Ayo kita dukung imunisasi. Dalam upaya pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I, maka pemerintah menyelenggarakan program imunisasi rutin lengkap yang terdiri dari imunisasi dasar pada bayi, imunisasi lanjutan pada anak balita, imunisasi lanjutan pada anak sekolah, imunisasi lanjutan pada wanita usia subur termasuk ibu hamil. Program imunisasi dapat diakses melalui sarana pelayanan kesehatan pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit, ataupun pada pelayanan swasta, bidan praktek, klinik, dan rumah sakit swasta. Salam sehat untuk Jogja Istimewa. Saya Menggubono 10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak seluruh orang tua yang mempunyai bayi berusia di bawah 2 tahun atau anak
usia sekolah dasar dan yang sederajat, agar mendukung pemberian imunisasi lengkap sesuai umur. Saya berharap seluruh masyarakat di Yogyakarta terhindar dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Mari segera lengkapi imunisasi anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak pada seluruh kader di Posyandu agar ikut serta memantau kelengkapan imunisasi pada bayi dan anak usia bawah 2 tahun di wilayahnya melalui pencatatan yang ada di Posyandu. Kader Posyandu juga diharapkan ikut memotivasi pada orang tua yang mempunyai bayi dan anak usia bawah 2 tahun agar segera melengkapi imunisasi bagi yang belum lengkap. Ayo segera lengkapi imunisasi anak Anda. Jogja memang istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Saya Bambang Wisnandoyo, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Jakarta, mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan para guru sekolah dasar atau yang sederajat agar mengupayakan seluruh siswanya mendapatkan imunisasi lengkap di sekolah melalui BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Cakupan imunisasi anak sekolah ini bisa menjadi instrumen tambahan pada penilaian sekolah sehat. Ayo lengkapi segera imunisasi anak Anda. Jogja memang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada seluruh kepala dan guru madrasah, pengasuh pondok pesantren, dan madrasah diniyah agar mengupayakan seluruh siswa dan santri mendapatkan imunisasi lengkap di sekolah melalui program BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Cakupan imunisasi anak sekolah bisa dijadikan instrumen tambahan pada penilaian sekolah sehat. Segera lengkapi imunisasi anak Anda karena Jogja memang istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemerintah telah menyatakan program imunisasi bagi anak-anak Indonesia, yaitu upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyakit yang akan datang di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam ayat suci Al-Qur'an, wal yakhshalladzi law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Kita hendaknya takut ketika meninggalkan anak cucu kita besok kelak dalam keadaan yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ikhtanim khamsan qoblal khamsin. Kita harus merebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Sehatmu dijaga sebelum datangnya suatu penyakit. Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa tentang kewajiban berimunisasi jika anak yang tidak diimunisasi di kemudian hari bisa menimbulkan kematian, bisa menimbulkan penyakit yang berat atau cacat permanen yang bisa menimbulkan kematian. Oleh karena itu, mari kita dukung program pemerintah tentang imunisasi. Ayo jangan ragu-ragu berikan imunisasi lengkap pada anak-anak supaya terhindar dari penyakit. Jogja memang istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya sudah mendapat imunisasi lengkap loh sampai usia 19 bulan. Ayo ibu-ibu kita imunisasikan anak kita sesuai jadwal sampai usia 19 bulan. Nah, itulah pentingnya imunisasi rutin dan lengkap sesuai umur. Karena imunisasi dapat membuat anak-anak kita kuat dan terhindar dari berbagai penyakit. Hati-hati, banyak mitos yang tidak benar tentang imunisasi. Seperti mitosnya imunisasi menyebabkan autisme.
Namun faktanya, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin MMR tidak berhubungan dengan autisme. Mitosnya, vaksin itu haram. Namun faktanya, berdasarkan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, MUI mendukung penuh pelaksanaan imunisasi dan menegaskan bahwa vaksin tidak haram. Mitosnya, imunisasi memiliki efek samping berbahaya. Namun faktanya, vaksin adalah produk yang dibuat seaman mungkin. Berikut jadwal imunisasi dasar lengkap untuk anak Anda. Demi kesehatan anak-anak kita, ayo berikan imunisasi rutin lengkap sesuai umur anak kita. Jogja Sehat, Jogja Istimewa. Ya baik, pemirsa, Anda masih bersama Bincang hari ini dengan tema kita imunisasi di masa pandemi COVID-19. Dan kita tadi sudah menyaksikan tayangan mengenai pentingnya imunisasi. Dan kita sekarang akan mulai berbincang dengan narasumber kita. Dengan saya pertama mau ke Dr. Mei dulu, Dr. Mei Neni Sitaresmi dari KIPI DIY dan juga FKKMK UGM dan Rumah Sakit Dr. Sarjito. Baik. Ibu dokter, tadi kita sudah menyaksikan ya Bu ya betapa pentingnya ternyata imunisasi itu tetap harus dilakukan. Tapi ini baru pandemi loh Bu, apakah tetap harus dilakukan sesuai dengan jadwalnya atau bisa ditunda nggak sih Bu sebenarnya? Silakan. Ya. Ini memang pertanyaan yang sering ya terjadi terutama pada saat ini. Jadi meskipun sekarang ini ada pandemi COVID, bukan berarti penyakit-penyakit lain jadi nggak ada gitu ya. Bukan cuti dulu, nah, itu kalau kita pengen milih gitu bisa ya. Ternyata tidak. Jadi meskipun ada virus SARS-2 yang menyebabkan COVID, tetapi ternyata di lingkungan kita itu masih ada banyak penyakit-penyakit yang juga berbahaya. Nah, khusus untuk anak-anak memang ada penyakit-penyakit berbahaya yang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, oleh karena itu meskipun pandemi COVID, tetapi anak-anak kita masih tetap bisa terkena oleh penyakit, misalnya apa? Campak. Nah, campak itu juga penyakit yang juga tidak kalah bahayanya. Kalau menyerang anak-anak, karena campak itu dia bisa menyebabkan sama-sama pneumonia. COVID-19 itu kan juga gejala yang dia ada gejala dan berat itu kan biasanya menyebabkan beratnya adalah radang paru-paru, bisa kemudian meninggal. Campak juga sama, Pak. Campak itu kalau dia menyerang bayi yang daya tahannya rendah, dia bisa komplikasinya ke paru-paru, radang paru-paru, dan nanti kalau tidak ditangani dengan baik
bisa saja dia menyebabkan meninggal seperti itu. Itu hanya salah satu. Jadi ada hepatitis, ada TBC ya. Kita Indonesia itu nomor 2 loh di dunia. Nah, ya masuk kita mau ya. Jadi TBC itu juga penyakit yang tidak kalah berbahayanya ya. Memang bedanya kalau COVID dalam hitungan hari meninggal. Kalau TBC itu dia penyakitnya lama nih. Nah, tapi juga dia menyebabkan morbiditas, jadi orangnya jadi mungkin batuk, sesak, dan nanti bisa menyebabkan juga kematian. Nah, ini juga mudah menular, sama malah lebih menular karena dia airborne ya. Kita makan waktu COVID kita masih ini droplet ya gitu di awal-awal. Kalau kan enggak. Kemudian penyakit yang lain, difteri. Nah, difteri juga kalau dia menyerang anak bisa menyebabkan infeksi, tersumbatnya saluran nafas, kemudian juga komplikasinya bisa menyebabkan infeksi di jantung. Nah, ini kan juga tidak kalah berbahayanya. Hepatitis B juga seperti itu. Jadi tetap diberikan imunisasi meskipun saat ini COVID. Hanya saja kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan pada waktu anak itu dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke puskesmas atau ke bidan praktek swasta atau ke dokter untuk imunisasi. Jadi kalau sebelumnya mungkin orang bisa datang setiap saat, kalau ini kita anjurkan untuk janjian dulu ya, sebelum imunisasi tentunya harus ada screening mandiri, dan ini kan sebetulnya tidak hanya untuk pasien yang mau imunisasi ya. Nanti Bapak bisa jelaskan bahwa screening mandiri itu menjadi penting, apakah dia memang tidak terpapar kontak erat dengan COVID atau tidak, karena kalau itu nanti harus menunggu 10 hari sampai untuk masa isolasi supaya ini ada gejala atau enggak. Kalau enggak ya berarti enggak ada masalah gitu ya. Dan tidak ada indikasi juga ya Bu. Itu kemudian yang berikutnya harus protokol kesehatannya tidak hanya untuk anaknya tapi juga untuk yang mengantar dan juga untuk yang melakukan pelayanan ya. Jadi misalnya ibunya ya keluar harus pakai masker. Kalau anak di bawah 2 tahun tidak perlu pakai masker. Tetapi makanya kita menyarankan untuk pelayanan imunisasi memang harus dibedakan dengan anak sakit ya. Jadi kalau bisa juga ada janjian ya. Jadi janjian sama puskesmas, bahkan sekarang ada beberapa menggunakan drive-thru. Jadi pasiennya datang, diperiksa di situ, langsung imunisasi pulang. Nah, memang nanti pelayanan kesehatan harus juga menerapkan. Paling bagus ideal itu ruangannya terbuka, ventilasinya bagus, itu paling baik ya. Jadi karena kalau sirkulasinya bagus, ruangannya terbuka, kalau ada yang virus dia akan keluar gitu ya. Dan memang harus ada screening, tadi ada screening sebelum masuk, dia harus diukur suhu seperti ini tadi supaya meyakinkan bahwa yang ke sana itu benar-benar yang sehat, baik itu anaknya, orang tuanya, pengantarnya maupun petugas kesehatan. Oke, baik. Jadi tetap harus dilaksanakan. Dan tadi yang menarik adalah penyakitnya nggak kemudian libur, cuti begitu ya, dan tidak hilang juga, tetap ada. Kita harus tetap waspada begitu. Nah, saya mau ke Bapak Biwara dulu ya. Tadi kita juga mendengar beberapa waktu belakangan ini kan angkanya sempat naik lagi nih Pak. Ya, jadi bagaimana ya supaya kita bisa melaksanakan tetap adanya imunisasi ini, namun supaya penambahan ini tidak cepat dan juga di daerah khususnya di DIY ini ya, silakan. Ya, saya kira 2 hal yang yang mungkin perlu perhatian yang berbeda ya. Aspek penambahan kasus dengan imunisasi ini ya. Jadi memang imunisasi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mei bahwa itu harus tetap dilakukan karena kan vaksinnya sudah ada itu. Yang belum ada kita cari supaya ada tuh sekarang. Iya, sekarang mencari vaksin COVID. Vaksin yang lain kan sudah ada, kenapa kemudian tidak dilakukan imunisasi? Ya, saya kira karena sudah tersedia dan itu memang menjadi cara untuk menjaga kesehatan anak ya. Itu harus kita lakukan ya. Memang kemudian di tengah-tengah situasi ini kemudian ada
pertimbangan yang lain ya. Tidak semata-mata imunisasi, tetapi juga bagaimana kemudian tadi prinsipnya kan protokol kesehatan itu tetap harus dilaksanakan. Masker, jaga jarak, ya, kemudian cuci tangan. Jadi jaga jarak itu juga tidak sekedar kemudian arti harfiah kemudian jaga jarak, tetapi bagaimana upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi penularan. Tentu ini akan berbeda-beda implementasinya sesuai dengan tempat lokasi dilakukan imunisasi itu. Tadi disampaikan bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di bidan. Nah, tentu dari prinsip tadi, prinsip jaga jarak, prinsip kemudian kebersihan, cuci tangan dan sebagainya itu diimplementasi di 3 lokasi tadi mungkin berbeda-beda ya. Di bidan mungkin berbeda, di puskesmas mungkin berbeda. Tapi prinsipnya adalah kemudian harus dipenuhi itu supaya kemudian proses imunisasi itu bisa dilakukan dengan aman, jadi tidak ada penularan di situ. Terjemahan terhadap lokasi-lokasi itu bisa kita jabarkan ya, misalnya tadi tempatnya harus cukup luas ya, sirkulasi udara harus bagus. Kemudian kalau di rumah sakit ya dipisahkan antara pasien umum dengan tempat untuk imunisasi ya, dan sebagainya. Jadi prinsip itu yang kemudian harus diterapkan ketika akan melakukan imunisasi. Baik, saya kira itu kuncinya. Tetap harus dilaksanakan begitu ya. Nah, kalau boleh tahu saya kembali ke Ibu Mei lagi, mungkin tetap ada ya beberapa masyarakat yang akan mikir-mikir lagi. Istilahnya kalau imunisasi itu kan anak kita dalam kondisi sehat gitu ya. Kalau sehat nanti di rumah sakit kan banyak pasien, banyak orang sakit, daripada nanti malah terjadi yang tidak-tidak, ditunda dulu deh. Nah, itu sebaiknya bagaimana Bu? Atau mungkin saya boleh tanya dulu, selama pandemi ini bagaimana tingkat kesadaran masyarakat untuk tetap imunisasi begitu? Ya. Jadi memang di awal-awal itu April ya, kita pertama kan Maret, kemudian April Mei memang cakupannya itu sangat turun ya, karena memang pada waktu itu juga pemerintah, Kementerian Kesehatan, kemudian juga IDAI mengeluarkan edaran, pokoknya anak kalau tidak emergensi nggak usah ke luar-luar gitu ya. Jadi pokoknya paling aman adalah di rumah. Kalau tidak emergensi, misalnya dia demam tinggi atau kejang apa-apa nggak perlu. Nah, kemudian itu diterjemahkan oleh beberapa petugas, ya udah nggak imunisasi. Tapi memang pada saat awal memang mungkin petugas kesehatan sangat fokus pada COVID karena waktu itu kasus juga mungkin banyak, sehingga kemudian APD juga waktu itu mungkin juga terbatas ya, sehingga cakupannya juga turun dan juga masih ada kekhawatiran dari orang tua maupun petugas kesehatan untuk memberikan imunisasi. Kemudian kita juga sadar bahwa ini nggak betul nih. Jadi meskipun protokol kesehatan itu sangat penting, tetapi pelayanan kesehatan yang esensial, yang penting nggak boleh lepas. Dan ini sudah banyak pengalaman pada waktu wabah Ebola ya di Afrika, itu karena semua fokus pada ini, tidak ada imunisasi, akhirnya apa? Terjadi pandemi, endemi kedua, bukan karena COVID-nya, tetapi adanya KLB, kejadian luar biasa, munculnya penyakit-penyakit yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi itu sudah terjadi. Jadi di Ebola begitu 2 bulan kemudian muncul wabah campak yang karena waktu itu vaksinnya tidak diberikan, ditunda. Nah, kita tidak mau, kita sudah capek ya Pak ya dengan COVID itu meruntuhkan energi, tidak hanya kesehatan tapi juga ekonomi dan sebagainya. Pendidikan kita jangan sampai nanti karena kita lengah tidak memberikan imunisasi akan muncul wabah, dan ini nanti kasihan petugas kesehatan ya, setiap hari harus bekerja dari wabah satu ke wabah yang lain dan juga kasihan anaknya tentunya. Betul sekali. Jadi mungkin sekarang kita sudah akan mulai untuk menggalakkan lagi untuk imunisasi, tetap digalakkan dan jangan lupa dengan protokol kesehatan begitu. Baik. Nah, Bapak, apakah ada pemetaan demikian di daerah DIY ini untuk daerah-daerah yang membutuhkan penanganan atau mungkin juga perhatian khusus begitu untuk penanganan COVID-nya sendiri dan tetap melaksanakan kegiatan kesehatan begitu? Ya tentu kajian epidemiologi ya itu perlu dilakukan di wilayah masing-masing ya. Kalau sekarang di kabupaten dan kecamatan ya, situasinya seperti apa di daerah itu, yang ini juga menjadi
pertimbangan juga di dalam melakukan aktivitas-aktivitas itu ya. Ini yang kemudian rentan terhadap penularan ya, itu kemudian bisa ditunda dulu ya di kawasan-kawasan yang memang zona-zona merah itu ya. Tetapi ini tentu tidak sama semuanya, jadi per wilayah pemetaannya seperti apa. Tapi tentunya yang paling penting adalah tadi bagaimana kemudian imunisasi yang sangat penting ini, karena ini tidak hanya melindungi anak tapi juga melindungi sekitarnya ini. Karena bisa jadi kemudian transmisi juga ke sekitarnya kalau si anak terkena ya, karena rentannya ada di anak itulah. Ini adalah hal-hal yang memang bersamaan perlu kita tangani. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya Bapak Ibu semuanya, dan kita akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang hari ini dengan tema kita imunisasi di masa pandemi COVID-19. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi dengan kami di line telepon 0274 451 666. Monggo silakan, mumpung dari sini ada ahlinya ya untuk Anda bertanya apakah ini aman atau juga apa yang bisa ditunda dan segala macam, kita Anda bisa tanyakan dan kita akan bahas dengan ahlinya, dengan Ibu Dr. Mei dari Komda KIPI, DIY dan juga Wakil Dekan FKK MK UGM Dr. Sarjito Rumah Sakit di Yogyakarta. Nah, kita tadi sudah membahas ya Ibu ya dan juga Bapak tentang pentingnya imunisasi yang harus tetap dilaksanakan, dan yang tidak kalah penting adalah tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, di mana di masa pandemi ini kita tidak boleh mengumpulkan banyak orang yang pasti. Nah, saya mau ke Ibu Mei dulu ya, kalau kita dari pemerintah kan ada Ibu ya program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Jadi imunisasi dilaksanakan di sekolah supaya lebih mudah menjangkau. Ini kalau dalam kondisi normal gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kan anak-anak sekolahnya online ini ya. Sekolah-sekolah sepi semua sekarang. Nah, ini bagaimana pelaksanaannya? Apakah digantikan dengan program lain atau bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Dan ini memang keputusan yang sudah dipertimbangkan manfaat dengan risikonya. Jadi memang kemudian diputuskan bahwa bulan imunisasi anak sekolah di bulan Agustus dan besok November memang tetap dilakukan ya, apalagi di DIY yang kita alhamdulillah selamat ya Pak provinsi yang juga penanganan COVID-nya bagus gitu ya. Baru saja dipuji Bapak Presiden loh Bu. Nah nah ini menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana menerapkan protokol kesehatan pada anak-anak yang diminta datang untuk imunisasi. Nah, ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah, makanya perlu ada sosialisasi ke orang tua, ke guru, supaya nanti datangnya itu tidak bersamaan gitu ya. Kalau anak-anak kan biasanya jam 7 terus ketemu lah. Ini kan makanya harus ada sosialisasi, kemudian menjelaskan kepada anak-anak kita itu agent of, jadi dia harus tahu sebagai malah kadang-kadang lebih pinter ya, lebih mudah diberitahu gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti anak-anak datang ya jamnya ini, jadi mungkin tidak bersamaan di sekolah, di kelas tertentu, ruangannya juga terbuka. Ada beberapa yang kemudian begitu datang ditunggu oleh orang tuanya, diperiksa langsung divaksinasi. Setelah itu nunggu 30 menit langsung pulang. Nah, jadi supaya tidak ada kesempatan anak untuk ngobrol dengan temannya, tos, nah itu kok anumu bagus ya, sekalian temu kangen ini nanti anak ketemu lah. Ini sudah sejak awal dijelaskan bahwa nanti ke sana diimunisasi supaya sehat, kemudian tetap pakai masker, cuci tangan. Nanti kalau sudah ketemu temannya ya say hello. Kalau dulu pakai tos ya ini tosnya tidak dari luar. Boleh bersentuhan tetap begitu ya. Ini sekaligus menjadi sosialisasi bagi pemirsa di rumah ya untuk BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah di bulan Agustus dan nanti November tetap akan dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi jangan kaget ya kalau tiba-tiba sekolah akan menjadwal putra-putrinya tetap datang ke sekolah
hanya untuk imunisasi saja begitu. Baik, kami masih membuka line telepon bagi Anda yang di rumah ingin bertanya melalui line telepon di 0274451666. Sementara bagi yang di studio juga kami buka untuk pertanyaan. Apakah ada yang akan memberikan tanggapan mengenai tema kita hari ini? Silahkan. Ada ya Ibu ya? Ya baik, silahkan Ibu, siapa boleh diperkenalkan? Nama Sambil saya berdiri Ibu mungkin, ya. Asngada dari PKK Gandu, Sleman. Ibu? Asngada. Asngada ya. Silahkan pertanyaannya Ibu. Ya. Apakah yang harus dipersiapkan jika akan imunisasi anak saya? Saya takut COVID-19. Sama Bu, saya juga takut nih. Yeah. Jadi mungkin saya langsung jawab. Langsung dijawab, silahkan Ibu. Jadi semua takut ya, tapi bukan berarti kemudian tidak berbuat apa-apa. Nah, apa yang harus, pertanyaan bagus, apa yang harus dipersiapkan? Satu, persiapkan anak untuk diedukasi bahwa tidak hanya masalah imunisasi, bahwa COVID ini penyakit yang nggak kelihatan, gitu ya. Virusnya sangat kecil, tetapi sangat mudah menular. Lah, bagaimana untuk mencegah menularnya? Seperti tadi, cuci tangan, pakai masker, ya, masker pada anak di atas 2 tahun. Nah, padahal kan imunisasi yang dasar itu kan pada usia waktu lahir, umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu di bawah 2 bulan. Nah, bagaimana di bawah 2 tahun. Nah, apakah anak-anak itu pakai masker? Tentunya tidak. Karena kenapa tidak perlu pakai masker? Karena saluran nafas pada anak di bawah 2 tahun itu kan pendek ya, sehingga kalau dia nanti sesek gitu dia belum bisa membuka sendiri, berbahaya. Lah, bagaimana supaya dia tidak terinfeksi? Nah, itu semua yang di sekelilingnya itu yang pakai masker. Sebetulnya kalau anak itu tidak pakai masker tapi di kanan kirinya tidak ada virus, kan dia aman, tidak ya. Oleh karena itu orang tuanya, yang lain, kemudian petugasnya semua menggunakan APD. Kalau kemudian nanti akan mengisi screening untuk paparan COVID ya, kan sudah ada screening mandiri. Nah, kalau memang dia ada sehat, tidak ada kontak itu, kemudian datang janjian dengan petugas kesehatan, saya mau vaksinasi, jam berapa saya datang. Nah, kemudian di sana tentunya tetap ada screening suhu, cuci tangan, kemudian baru saya diperiksa, vaksin, pulang. Nah, itu yang bisa kita persiapkan. Oke, cukup jelas Ibu Asngada ya? Iya, terima kasih. Ya, jadi sudah tidak takut lagi ya? Tetap takut tapi waspada begitu ya? Waspada. Baik, satu pertanyaan lagi, silahkan, masih ada? Ya, silahkan Ibu. Ibu siapa boleh diperkenalkan? Nama saya Ibu Tri, ini juga kebetulan dari PKK Gandu juga. Saya ingin menanyakan bagaimana untuk imunisasi anak sekolah seandainya di daerah saya ada penderita COVID. Ya. Tapi di daerah Ibu sudah ada penderitanya? Kebetulan nggak ada. Mudah-mudahan tidak ada terus ya, tapi kita tetap harus berjaga-jaga ya. Baik. Terima kasih Bu Tri, pertanyaannya, monggo silahkan dijawab. Kalau ini sudah ada yang positif nih katakanlah, apakah ada perbedaan perlakuannya dan yang disiapkan? Kalau itu positif, mesti nanti dari Satgas akan nanti akan ada tracing kan, kemudian akan ada isolasi, tergantung ya kalau positifnya dengan gejala atau tidak gejala ya. Kalau tanpa gejala kan cukup isolasi mandiri di rumah dan nggak usah dikucilkan, nggak usah menjadi itu barang ya orang yang perlu dikucilkan ya. Memang pada waktu 10 hari kalau tanpa gejala, sekarang 10 hari ya, itu memang dia tidak boleh keluar. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, kami kebetulan ada di UGM, ada website juga HPU, bagaimana kalau kita isolasi mandiri. Nah, itu benar-benar ya di rumah, tidak keluar, kamar mandinya juga sendiri. Kalau GoFood makan ya syukur kalau bisa, misalnya satu rumah diisolasi mandiri, kanan kirinya itu mensuplai makanan ya gitu, sehingga kalau si anak itu memang tidak ada kontak erat, kan nanti mungkin bisa dijelaskan. Kontak erat itu yang kontak dalam satu ruangan dengan jarak 1 meter tanpa alat seperti ini dalam waktu lebih dari 15 menit. Nah, itu yang disebut dengan kontak erat. Tapi kalau misalnya itu di lingkungan itu dia nggak ada kontak, itu ya insya Allah nggak apa-apa. Baik, kita terima telepon dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa, di mana?
Dengan Boni di Jogja. Mas Boni di Jogja, silahkan pertanyaannya Mas Boni. Mau menanyakan, sebetulnya vaksin untuk COVID-19 itu sudah ditemukan atau belum? Karena kan sebetulnya kayaknya sudah banyak yang menyumbangkan plasma darah untuk dibuatkan vaksin, tapi apakah kok nggak jadi-jadi, terus gimana prosesnya, perkembangannya seperti apa, dan saya rasa seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Boni. Ini sama-sama ngomongin vaksin ini ya. Tapi sedikit di luar tema kita, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Bu Dr. Mai atau Pak Biwara yang akan menjawab? Pak Biwara kayaknya ya. Ya, setahu saya belum ditemukan, saya masih proses ya. Mungkin nanti Bu Mai. Tapi saya mungkin akan merespon yang Ibu tadi. Iya. Tentu ya, kalau kemudian di daerah itu ada kasus positif, ya yang pertama tentu dipastikan bahwa anak kita belum kontak atau tidak kontak erat dengan yang bersangkutan. Kemudian keluarga kita ada nggak yang kontak erat dengan yang bersangkutan. Nah, ini yang kemudian perlu dipastikan, tentu melalui tracing ya, supaya kemudian aman bagi si anak itulah. Kalau sudah proses itu dilalui, pasti bahwa anak kita sehat dan aman, ya pergi aja untuk diimunisasi. Iya, iya. Tapi untuk protokolnya ketika terjadi kasus positif di satu daerah seperti yang disampaikan ya, tentu kemudian tadi, akan ada tracing, ada tadi dengan gejala atau tidak. Kalau dengan gejala ya kemudian akan diperiksa di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Iya, iya, baik. Tapi mungkin yang ditanyakan Bu Tri tadi lebih ke kalau imunisasi yang di sekolah ya Bu, ya betul ya. Ketika ada yang positif begitu kan otomatis kita harus isolasi, berarti agak terlewatkan. Apakah bisa dikejar ini imunisasinya begitu? Iya. Jadi kalau seorang anak misalnya mungkin dia sakit apapun atau mungkin keluarganya ada yang konfirmasi, kan berarti memang dia harus diisolasi, nunggu tergantung dia punya gejala atau tidak. Kalau tanpa gejala berarti kan dia bisa diisolasi selama 10 hari untuk melihat kalau memang dia terinfeksi, biasanya akan muncul pada saat itu, dan juga untuk tidak menularkan ke yang lainnya. Tapi kalau sudah lebih, kalau ada gejala maka dia 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Nah, itu nanti dokter akan lebih yang merawat nanti akan lebih jelas menjelaskan kapan dia bisa keluar dari isolasi gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan vaksin COVID ini yang semua dunia ya semua juga menunggu ya. Jadi bahwa memang membuat vaksin itu tidak mudah. Makanya vaksin itu benar-benar nomor 1 harus aman, 2 harus efektif. Makanya termasuk vaksin tidak hanya vaksin COVID ya, vaksin yang lain itu prosesnya tidak mudah. Contohnya HIV itu sampai sekarang belum ada vaksinnya. Nah, COVID ini kan sudah banyak yang menyumbangkan plasma. Jadi agak berbeda ya. Kalau plasma memang kita termasuk di Sarjito, di UGM juga terlibat dalam penelitian pemberian plasma pada orang-orang yang dengan gejala berat. Maka dia salah satu terapinya adalah diberikan plasma dari orang yang dulu pernah COVID yang sudah sembuh. Nah, ini beda dengan penelitian vaksin ya. Kalau vaksin ini prosesnya juga tidak mudah, dan alhamdulillah Bio Farma juga sudah memulai kerjasama dengan pengembang vaksin dari Cina ya, yang insya Allah bulan Agustus besok akan mulai dari clinical trial. Jadi membuat vaksin kan ada fase-fasenya ya. Ini sudah sampai fase 3. Jadi sudah mulai diberikan pada orang-orang itu kira-kira ada 1.600 yang nanti akan divaksin, kemudian untuk diuji apakah memang memberikan proteksi atau tidak. Tapi fase sebelumnya sudah melewati fase keamanan dan sebagainya. Nah, kita harapannya kalau dari kemarin dari konferensi pers dan Bapak Presiden sangat mendukung ini ya, harapannya di awal tahun 2001 ini sudah kelihatan apakah memang vaksin ini memberikan manfaat, dan kita karena dari fase 1-2 memang dia aman dan memberikan manfaat, tapi perlu diuji coba lagi dengan jumlah sampel yang itu 1.600. Mudah-mudahan memang berhasil. Nah, nanti harapannya Bio Farma katanya bisa memproduksi dalam jumlah yang cukup banyak. Mudah-mudahan bisa untuk
masyarakat kita. Iya, ternyata prosesnya tidak mudah. Oh iya, tidak Harus, mudah. Karena ini menyangkut orang banyak begitu. Baik, terima kasih penjelasannya. Kita masih punya satu segmen nanti untuk membahas lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, Anda kembali lagi bersama kami di Bincang hari ini dan kami masih membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 02744516666 untuk memberikan pertanyaan ataupun juga pengalaman mungkin bagi yang sudah pernah melakukan imunisasi di masa pandemi ini, bagaimana, apakah cukup aman dan apa saja yang harus disiapkan. Monggo silakan kami buka. Dan kita masih bersama dengan dua narasumber kita, Ibu Dr. Mei dan juga Pak Biworo. Saya mau ke Pak Biworo dulu ya Pak ya. Kita mungkin memang betul baru saja dipuji nih sebagai daerah dengan penanganan COVID terbaik di Indonesia. Tapi jangan sampai kita lengah ya Pak ya, lalu kecolongan nanti naik lagi begitu. Nah, kira-kira apa sih Pak yang bisa kita hal baik yang sudah kita lakukan yang bisa kita lanjutkan supaya kita tidak menambah jumlah nih, karena sudah banyak tempat-tempat umum yang dibuka saat ini begitu. Silakan. Ya, yang pertama tentu sebenarnya apresiasi Pak Presiden terbaik itu bagi kita bukan tujuan ya, bukan tujuan. Kalau kemudian mendapatkan apresiasi itu terima kasih ya. Tapi tentu tujuan utamanya adalah bagaimana penanganan COVID di DIY ini bisa dilakukan secara maksimal. Betul. Nah, pada periode ketiga ini, tanggap darurat yang ketiga ini kan ada dua perkembangan yang yang penting ya. Yang pertama kan status kita masih darurat dan kasus juga masih ada, bahkan dalam 2 hari terakhir 28 dan 21 ya. Tapi di sisi lain kebutuhan kita untuk mulai beraktivitas, untuk mulai membuka aktivitas ekonomi dan sebagainya itu sudah sangat penting ya. Dan fase ini itu juga menjadi fase uji coba operasional dari objek wisata, dari hotel dan sebagainya. Nah, ketika mobilitas penduduk atau warga itu semakin tinggi, semakin intens, itu ya implikasinya kerentanannya akan semakin besar juga. Potensi-potensi terjadi penularan akan semakin besar, karena itu perlu diimbangi dengan kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan itu. Pandemi COVID ini atau penularan COVID ini kan kuncinya pada perilaku. Di perilaku setiap kita ya. Kalau bicara DIY itu kan penduduknya 3,8 juta. Perilaku itu kan 24 jam sehari ya. Iya, betul, artinya Pak. apa? Artinya kan pemerintah atau aparat nggak mungkin dong mengawasi sekian juta dalam waktu 24 jam per hari. Iya. Nah, kenapa? Kemudian bagaimana lah? Sejak awal Bapak Gubernur sudah mengambil kebijakan bahwa masyarakat itu sebagai subjek dari penanganan COVID ini. Jadi ini memotivasi dan juga memposisikan masyarakat itu bahwa pada mereka lah yang kemudian akan menentukan seperti apa proses penularan itu akan terjadi atau penanganan COVID ini akhirnya akan bermuara pada masyarakat itu. Apalagi sekarang kan tadi aktivitas ekonomi sudah semakin besar ya, semakin luas. Kalau di tempat-tempat formal itu kita lakukan verifikasi, kita lakukan supervisi di hotel, di perbelanjaan, objek wisata kita supervisi ke sana. Perekatnya lengkap enggak, SOP-nya ada enggak dan sebagainya. Tapi di sektor-sektor informal ini, di keluarga, mungkin di lingkungan RT, ini kan kemudian tidak, yang mengawasi adalah masyarakat sendiri. Makanya kemudian pada tahap-tahap awal dulu, ketika masyarakat melakukan pengelolaan terhadap mobilitas orang di daerahnya, itu saya kira sekarang menjadi penting untuk dilakukan lagi, untuk diintensifikan lagi dalam arti secara proporsional ya, supaya kemudian ada orang datang dari luar kota, kita tahu, kemudian bisa didata dan sebagainya. Ada warga yang akan keluar, juga kemudian terdata, kita ketahui, terdeteksi dan sebagainya. Ini untuk meminimalisir kemungkinan penularan itu ya. Di masyarakat inilah yang sekarang menjadi kunci. Iya, baik. Nah, kalau khusus untuk di tempat atau fasilitas kesehatan di rumah sakit seperti itu, ini yang bisa kita katakan, kita sebagai orang awam menyebutnya ya di sana pusatnya orang sakit. Ketika kita datang ke sana, apakah ada pengamanan lebih atau perlakuan lebih di sana begitu Pak?
Ya, saya kira layanan di rumah sakit kan sebenarnya sudah terpisah ya Bu ya, antara layanan COVID, layanan umum ya. Dan kami juga di gugus tugas secara periodik juga melakukan desinfektan, penyemprotan di zon-zon yang memang berisiko rentan tadi rumah sakit, kemudian zona kasus dalam arti di mana di wilayah di situ ada kasus ditemukan akan ada penyemprotan. Kemudian saya kira SOP protokol di rumah sakit saya kira sudah sangat ketat. Nah ini yang upaya yang dilakukan supaya kemudian tidak ada. Baik. Iya baik, jadi ada pemisahan sebenarnya ya pemirsa, bagi kita yang masih ragu-ragu belum tahu ternyata ada pemisahan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya Bu ya untuk menunda imunisasi karena sebenarnya tidak tercampur begitu dengan pasien COVID. Seandainya di rumah sakit tersebut ada pasien pun juga terpisah tempatnya begitu ya, silakan. Ya, memang benar. Jadi nanti kan setiap masuk rumah sakit itu ada screening. Ya, jadi nanti ada satpam petugas yang kemudian menanyakan apakah ada formulir gitu diisi, kemudian juga sama di diukur suhunya. Kemudian biasanya dikasih label. Oh ini hijau gitu ya, berarti aman. Tapi dan juga nanti petugas akan men-screen juga pakai masker atau tidak. Dan yang penting itu pakai masker itu dengan cara yang benar ya. Jadi masker itu benar-benar harus menutup hidung, kemudian dagu, ininya juga rapat gitu. Nah ini yang penting adalah seperti ini. Jadi masker memang ada macam-macam ya. Kalau untuk yang sehat itu bisa menggunakan masker pabrik ya. Tapi untuk petugas kesehatan atau anak sakit, orang sakit memang pakai masker bedah. Karena kalau semua pakai masker bedah kan nanti pada saatnya butuh kosong gitu ya. Nah nanti beda lagi dengan yang curiga ke arah COVID. Nanti maskernya dengan level yang lebih tinggi, sehingga sebetulnya petugas kesehatan itu juga tidak hanya men-screening tapi juga memberikan contoh bagaimana menggunakan masker secara benar. Kemudian yang sering salah kan nyon sewu makan ini ditempelkan ke bawah. Nah ini kan justru nanti akan terhirup karena kan sebetulnya kita nggak boleh megang-megang masker yang di luar ini. Jadi kalau kita megang masker yang di luar nanti setelah itu harus sering cuci tangan ya. Kemudian wajah terutama mata, kemudian hidung, mulut itu nggak boleh. Dan memang sebetulnya ini sisi positif dari COVID ini adalah pembelajaran masyarakat untuk perilaku hidup sehat dan bersih. Dan ini tidak hanya untuk COVID. Jadi mestinya cuci tangan itu kan sebetulnya sudah bertahun-tahun kita gaungkan, tapi dan cuci tangan itu juga dengan cara yang benar. Jadi kalau menggunakan air harus menggunakan sabun. Karena kalau cuma air saja tanpa sabun, maka karena sebagian besar virus bakteri itu dia bagiannya ada yang lemak, sehingga dengan air saja dia tidak akan hilang. Tapi begitu dengan sabun maka dia senyawanya itu akan pecah dan caranya juga harus benar. Jadi 6 langkah itu harus dikerjakan dengan cara benar. Kemudian kuku itu saatnya sekarang juga harus sering dipotong. Kalau kita yang muslim ya hari Jumat potong itu akan jadi tidak sampai Kemudian untuk petugas kami juga biasanya saya nggak pernah, ini karena kebetulan nggak di rumah sakit, nggak pakai aksesoris itu sekarang ngirit, kita nggak usah pakai lipstick gitu ya, maka pakai aksesori. Jadi kita juga di rumah sakit juga tidak menggunakan aksesori supaya mencegah penularan. Kemudian untuk face shield ini kita utamakan terutama satu, memang belum banyak aturannya, tapi terutama kalau kita ingin melindungi mata kita, kemudian ketemu dengan yang kira-kira batuk itu pakai ini. Tapi yang face shield itu tidak bisa menggantikan masker karena itu kan ada yang terbuka. Jadi benar-benar menggunakan masker. Ini bisa kita rekomendasikan pada misalnya bayi yang anak-anak di bawah 2 tahun yang nggak pakai masker, tapi resiko misalnya dia pergi ke rumah sakit bukan karena imunisasi, ke rumah sakit yang kira-kira atau kemana yang kira-kira potensi ada, mungkin kita bisa menambahkan itu kan lebih aman. Atau kalau untuk bayi ya menggunakan kereta dorong yang tertutup ya, mengurangi resiko. Tapi ini semua adalah usaha untuk mengurangi resiko ya, sehingga memang menggunakan masker secara benar
waktunya yang benar itu menjadi penting ya, karena saya lihat masih banyak cara menggunakan masker. Oh, maskernya bagus, tapi begitu ketemu temennya makan bareng dilepas. Nah, pada waktu ini makanya sekarang kan ada edaran rapat sebaiknya tidak lebih dari 30 menit, tidak ada boleh ada makan minum, karena paling sering penularan itu adalah buka masker, makan bareng, ngobrol. Satu ruangan wong ketemu tiap hari, maksud saya nggak boleh. Itu ya di kafe, ngerokok. Nah, ini sebetulnya kesempatan untuk selfie. Nah, foto bareng-bareng, mosok wajahnya lotokan lagi ngomong. Lah ini nempel-nempel ya justru ini makanya kesempatan kita, dan ini memang harus diingatkan. Kadang-kadang saya juga lupa saling mengingatkan dengan digojeki. Yuk bareng-bareng, karena ini adalah kebiasaan baru yang memang harus berubah ya, makanya sekarang namanya bukan new normal tapi adaptasi kebiasaan baru, semuanya harus berubah. Jadi cuci tangan, pakai masker, physical distancing, kemudian jangan lupa makan yang sehat, olahraga di tempat ini, dan nggak boleh stres. Nggak boleh stres. Itu daripada mikirin vaksin, mending mikirin supaya imun kita nambah gitu. Iya, baik. Nah, saya mau kembali dulu ke imunisasi ini yang menjadi tema kita dengan berbagai protokol yang tadi sudah kita pahami bersama dan akan terus kita sosialisasikan nih, walaupun dalam keseharian sambil bercanda, sambil jalan, tapi harus tetap kita ingatkan terus. Nah, untuk imunisasi sendiri kan ini tetap harus dilakukan karena ini menjadi kebutuhan putra-putri kita dan hak mereka sebenarnya begitu ya. Nah, tapi apakah betul, saya mau ke Ibu Dokter lagi ya, apakah betul memang ada beberapa imunisasi yang bisa ditunda katanya kalau yang tidak dasar begitu Bu, atau tetap semuanya harus sesuai jadwal karena kita sudah punya jadwal ini? Iya, memang sebaiknya adalah diberikan imunisasi sesuai dengan jadwalnya, karena kalau kita menunda berarti ada risiko anak itu akan tertunda untuk proteksinya. Kalau selama ditunda nggak ada masalah, nggak ada infeksi, nggak masalah. Tapi kita kan nggak tahu karena di lingkungan kita masih ada. Jadi sebaiknya tidak ditunda. Memang pada waktu awal mungkin kalau daerah transmisinya adalah komunitas yang itu memang benar-benar pembatasan sosial berskala besar lah, waktu itu memang ada anjuran sementara untuk ditunda. Tapi di DIY kan nggak seperti itu ya Bapak, sehingga sebetulnya tidak ada alasan. Oke, baik. Satu kata terakhir silahkan, ada yang mau menambahkan? Pak Bimoro mungkin? Ya, saya kira imunisasi tetap dilaksanakan, tapi dengan adaptasi kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan imunisasi yang baru, jadi dengan protokol kesehatan yang baik yang tetap harus kita laksanakan. Baik, waktunya sudah habis Bapak Ibu dan juga pemirsa, kami harus akhiri dialog ini, semoga berguna bagi Anda, kita sukseskan imunisasi dan juga untuk bias nanti di bulan Agustus dan November, mari kita dukung program ini demi kesehatan putra-putri kita. Saya Risa Karmida undur diri, salam Indonesia.